Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Kami lanjutkan diskusi dengan Pak Wahyu dan juga Pak Soleman. Pak Wahyu, lagi-lagi kita berbicara kesan dulu ya, karena penyelidikan kan masih terus berjalan, Kompolnas juga masih mendalami lagi. Selain kesan intervensi yang muncul, karena setelah ada pertemuan itu beberapa jam berikutnya ARH ini bebas begitu keluar dari penjara. Nah, ada kesan lain yang muncul adalah terkait dengan intimidasi. Karena Mayor Dedi ini membawa 39 temannya yang lain. Nah, ini bagaimana sudut pandang dari Kompolnas soal hal ini? Saya kira kalau kesan intimidasi itu jelas terasa. Tadi Pak Sulaiman secara tegas menyatakan itu tidak benar karena bukan urusan dinas dia datang. Jadi kalau dari sisi tata kelola organisasi, entah itu TNI, entah itu Polri, ini kan abuse of power. Dia menyalahgunakan kewenangannya. Jadi bukan kewenangannya dengan mendatangi berseragam, Mbak Teman, kan kesannya memang ada unsur dalam tanda petik pemaksaan. Nah, saya kira ini yang kesan di luar seperti itu. Nah, Betul. apakah benar tidak? Tadi kita lihat nanti hasil pemeriksaan dari Intel Kodam tadi. Nah, sehingga menurut saya, maka saya tadi bilang ini oleh masyarakat dilihat kurang baik karena kesannya ketika masalah hukum yang sebetulnya sudah ada aturannya, sudah ada SOP-nya, mengapa dilakukan dengan cara itu. Tadi Pak Sulaiman ini nggak etis. Saya kira bahasa nggak etis itu menunjukkan sebetulnya kan ada cara-cara yang lebih elegan kalau hanya sekedar menanyakan. Kan bisa mendatangi, kemudian polisi sekarang terbuka kok. Jadi misalkan mengapa penangguhan ini suratnya berkali-kali tidak dijawab, pasti akan ada penjelasan, oh karena ini kurang data ini, atau karena pertimbangan ini dan sebagainya. Karena kewenangan penangguhan itu kan ada pada penyidik yang nanti disampaikan oleh pimpinan dalam hari ini Kapolrestabes kan. Jadi ini saya kira kesan-kesan itu wajar muncul. Maka ini lain kali janganlah seperti itu lagi lah, nggak dipandang publik tidak enak gitu ya. Oke, nah masalahnya begini Pak Wahyu, ketika didatangi oleh 40 orang, kemudian akhirnya si ARH ini bebas begitu ya, artinya penangguhan penahanan dituruti begitu oleh pihak kepolisian, apakah ini artinya ada ketakutan atau ada tunduk begitu dengan kesan intimidasi yang dibawa oleh Mayor Dedi dan kawan-kawan? Polisi memang boleh begitu sebetulnya, Pak Wahyu? Saya kira kita nggak bisa bicara tunduk atau tidak ya. Justru kami Kompas ingin melihat alasannya apa. Karena setiap penangguhan itu tentu ada alasannya, ada penjaminnya. Jadi selalu konteksnya ada alasan dan penjamin. Ini yang harus kita dalami. Ini kan kesan di luar ya, seolah wah polisi nurut nih takut, tapi kami Kompolnas mendorong polisi ini semakin mandiri dan profesional. Artinya bekerja sesuai dengan aturan, sesuai dengan asas, sesuai dengan SOP yang ada. Nah, kesan ini muncul memang setelah kejadian kok langsung kemudian ditangguhkan. Nah, apakah memang sudah ada rencana penangguhan yang kebetulan bersamaan dengan kedatangan Mayor Dedi atau tidak, itu yang kami ingin tahu lebih jelas. Sampai sekarang kami belum tahu secara detail sehingga kami belum bisa menyampaikan kepastiannya. Hanya tadi kesan intimidasi memang terasa, dan apakah ini kebetulan tidak, saya kira itu baru bisa kita pastikan setelah kita nanti meminta penjelasan. Tadi kebetulan saya juga sebelum acara ini nelpon Kapolres itu, tapi tidak terangkat, tapi mungkin sudah ada kegiatan lain, sehingga kalau tadi terangkat mungkin saya bisa komunikasi lebih jelas menjelaskan hal ini mungkin ya. Baik. Saya ke Pak Soleman. Informasi yang kami dapatkan bahwa Mayor Dedi Hasibuan ini sedang diperiksa oleh staf Intel Kodam 1 Bukit Barisan. Ini SOP-nya memang begitu, Pak? Ya, memang betul. Diperiksa oleh Intel terlebih dahulu. Hasil dari Intel nanti diserahkan kepada POM. Nanti POM yang meneruskan. Atau ini biasanya nanti kepada Ankomnya dulu, dari staf Intel kepada Ankomnya. Nanti Ankomnya menilai apakah ini ditindak sendiri oleh Ankomnya atau diserahkan kepada peradilan militer, ke POM. Itu nanti kepada Ankom dulu. Ankom baru memutuskan, diserahkan kepada POM untuk masuk ke pengadilan militer. Ya, diperjelas lagi Pak Soleman, ini perlu diperjelas lagi supaya tidak salah tafsir di publik. Ini POM yang dimaksud Pomdam ya, Kodam saja ya, tidak sampai pusat ya? Ya, Pomdam, itu Pomdam. Bukan POM yang ada di Jakarta, kan hanya Mayor. Kalau Mayor Jenderal baru di Jakarta, kalau Mayor cukup di Pomdam saja itu. Oke, baik.
Saya kembali ke Pak Wahyu. Tadi Anda di awal sekali mengatakan bahwa proses penangguhan penahanan itu boleh-boleh saja selama memenuhi persyaratannya begitu ya. Syaratnya memang untuk kalau pengajuan penangguhan penahanan itu bagaimana sih Pak Wahyu? Jadi ketentuan itu kan sudah diatur di dalam KUHP ya. Hak penangguhan itu ada. Maka ada beberapa syarat dan itu selalu dengan alasan-alasan yang oleh internal dalam hal ini penyidik kemudian disampaikan pada pimpinan, apakah itu Kapolsek kalau di Polsek, apakah itu Kapolres kalau di Polres, apakah Polda kalau di Polda, yang harus masuk akal misalkan karena sakit, karena ada tanggungan dan sebagainya. Sangat kompleks sekali alasannya, tetapi harus argumentatif secara hukum sehingga kesannya tidak pilih kasih karena bayar, karena punya uang lalu penangguhan, tidak seperti itu, tapi ada persyaratan khusus. Sangat kasuistis Mas, masing-masing kasus pertimbangannya tentu berbeda-beda tergantung latar belakang dan tergantung implikasi terhadap penangguhan itu. Kadang-kala persoalannya mungkin sederhana tetapi implikasinya luas kalau nanti itu kepada publik, karena tekanan publik atau karena ada pengaruh kepada reaksi publik, tentu ada pertimbangan khusus ya. Ini sangat kasuistis pertimbangannya ya. Baik, pertanyaan terakhir ini satu pertanyaan tapi untuk Pak Wahyu dan juga Pak Soleman ya, bisa dijawab bergantian. Ke Pak Soleman dulu. Gimana caranya supaya saling muncul rasa respek ini dengan tupoksi masing-masing instansi, kemudian tidak mencampurkan antara urusan pribadi dengan kedinasan, Pak Soleman? Komunikasi yang baik. Kalau saya dulu sering membina bagaimana kita berkomunikasi yang baik, kita saling kunjung, kita berolahraga bersama, supaya terjadi komunikasi yang baik. Sehingga apabila ada hal-hal yang seperti ini, kita cukup angkat telepon untuk mengkomunikasikan hal-hal seperti begini. Saya kira ini bukan hal baru, ini sudah lama seperti ini. Tapi kalau komunikasi baik, itu bukan masalah. Ini hanya karena komunikasi, miskomunikasi. Oke, baik. Komunikasi kalau masukan dari Pak Soleman. Kalau dari Pak Wahyu supaya tidak ada abuse of power dugaan ya, dugaan abuse of power, dugaan konflik of interest ini seperti apa? Ya, pertama tentu komunikasi. Yang kedua, masing-masing pihak itu kan punya kode etik sendiri ya. Polisi punya, TNI punya. Tadi Pak Sumber etis, saya kira secara personal, apalagi perwira, itu tentu harus menjaga etika. Karena etika itu sangat menyangkut nanti integritas. Integritas ini nanti akan menjadi penilaian publik. Jadi komunikasi itu dalam bentuk interaksi, tetapi secara personal saya kira masing-masing juga harus membangun bagaimana untuk mempunyai etika yang baik ya dalam penyelenggaraan bernegara, sehingga abuse of power itu kan karena nggak punya etika, sehingga apapun ditabrak ya, dilanggar ya. Kalau kita punya etika kan nggak akan melakukan seperti itu. Ya. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.